Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi. untuk kalian semuanya. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Nah, di masa pandemi ini kesehatan memang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti mengajar, belajar, dan bekerja. Nah, hari ini kita akan belajar matematika wajib. Sebelum dimulai, Bapak akan melihat dulu kehadirannya. Ini sudah hadir 19, 20 orang. Nah, nanti yang lainnya kita tunggu kehadirannya. Kemudian nanti yang terlambat itu Bapak akan kirimkan video kita pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembelajaran ini mari kita berdoa dulu ya. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Coba Sakti, Siap, doanya. Baiklah, kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sakti sudah memimpin doanya pagi hari ini. Nah, Sama Pak. sebelum memulai, kita akan saksikan dulu video pengantar ya. Kita akan menonton kembali tentang video pengantarnya. Özgür Galaksinin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordu. Bir şüphe. Pak, potong dulu videonya. Bapak tanya ke Ferdi. Ferdi bisa hidupkan mikrofonnya? Iya, Pak. Iya. Tadi yang sudah kamu lihat gambar apa? Video tentang apa, Ferdi? Tentang transformer, Pak. Perubahan, transformasi. Iya. Gambar perubahan robot. Nah, sekarang kita lanjutkan ya tentang videonya. Nah, kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran ini ya. Jadi kalau kita tidak punya tujuan, kita nanti nggak tahu kita mau arah kemana. Sudah nampak di layar ini ya, tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran, kamu bisa membaca sendiri. Yang pertama, mampu menemukan konsep translasi dan memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Tadi teman kamu sudah memberikan contohnya. Coba ada lagi nggak teman yang siswa yang lain yang bisa memberikan contohnya selain dari Dwi? Ivan Rinaldi. Pergeseran atau perpindahan orang pada lift. Orang pada lift. Iya, Pak. Iya, bagus. Nah, itu merupakan contoh-contoh translasi. Nah, Bapak juga bisa memberikan contoh translasi yang identik dengan apa ya? Masalah. Nah, gambar apa ini? Ayo, yang tahu boleh angkat tangannya. Kira-kira ini gambar tentang apa nih? Nah, saksi tunggal silahkan. Gambar peta, Pak. Gambar peta. Lalu itu yang warna kuning itu apa kira-kira saksi? Ini pesawat. Pesawat. Pesawat? Iya. Dari Surabaya ke Singapura. Iya. Padahal nggak ada gambar pesawatnya, kamu tahu ya. Perpindahan. Hebat kalian ini memang. Lanjutkan kita ke tujuan yang kedua. Mampu menentukan bayangan translasi.
menggunakan konsep matriks. Nah, konsep matriks, masih ingat pembelajaran tentang matriks? Nah, coba kita lihat. Nih, operasi penjumlahan matriks. Apa kira-kira syarat dan caranya? Coba yang bisa jawab, boleh angkat tangannya nih. Ya, Dwi Sri boleh. Silakan dijawab. Syaratnya yaitu memiliki ordo yang sama, Pak. Ordo yang sama. Dan cara menjumlahkannya sesuai dengan letak yang sama. Misalnya A dijumlahkan dengan E, B dijumlahkan dengan F, C dijumlahkan dengan G, dan D dijumlahkan dengan H. Bagus, itu yang pertama ya, konsep matriks. Kemudian yang ketiga, nanti kamu menemukan sifat-sifat. Menemukan sifat-sifatnya. Apa saja sih sifat translasi? Ada nanti di LKPD yang Bapak berikan, kamu bisa menjawab di bagian kesimpulan berdasarkan pekerjaan yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Dari situ nanti kamu akan bisa menuliskan apa sifat-sifatnya dan bagaimana cara menentukan bayangannya menggunakan konsep matriks. Nah, kemudian nanti ada sebuah aplikasi GeoGebra yang bisa membantu kamu dalam menentukan bayangan titik dari translasi. Nah, ini Bapak akan berikan LKPD ya, LKPD yang sudah Bapak share di WA. Nanti kamu bisa kerjakan, kemudian nanti tulis kesimpulannya. Dalam mengerjakan itu kamu bisa mencari sumber bahan ya, bisa dari buku, dari bahan ajar yang Bapak berikan itu, di situ adalah contoh-contoh soal. Kemudian dari internet juga bisa, buku paket yang dipinjam dari perpustakaan sekolah, bisa kamu jadikan sumber belajar. Atau kalau kamu nanti susah, kamu bisa mendiskusikannya di grup ya, di grup WA. Oke, mungkin itu saja dari pembelajaran awal kita ini. Nanti setelah ini Bapak akan berikan LKPD, kemudian kamu bekerja secara mandiri ya, tidak lagi melalui Zoom. Kamu bisa mengerjakannya di rumah dalam waktu 20 menit. Ya, kamu kerjakan, nanti kita kembali lagi setelah 20 menit ke Zoom ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, berikutnya kita akan ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan dari pengerjaan LKPD tadi. Coba silakan yang mau memberikan kesimpulan ya, siapa? Boleh angkat tangannya. Dijawab, disampaikan versi manulang tentang kesimpulan translasi tadi. Ya, silakan. Pengertian translasi. Translasi atau pergeseran adalah suatu pindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau dan arah yang sama. Ya, sifat-sifatnya bisa Kak? Sifat-sifat yang ada pada translasi. Sifat translasi yang pertama, tidak mengalami perubahan ukuran, tidak mengalami perubahan luas, dan garisnya yang ditranslasikan itu tidak sejajar. Tadi Bapak ada yang agak ragu nih tentang garis ya. Garis itu kalau kita geser dengan translasi sejajar atau tidak sebenarnya? Ayo, yang bisa jawab siapa? Ada yang bisa jawab? Garis. Jajar, Pak. Sejajar ya jawabannya ya. Nah, jadi kamu sudah menemukan konsepnya ya, sudah menemukan sifat, sudah bisa menentukan bayangan. Nah, jadi bagaimana menentukan bayangan tadi? Yang tujuan kedua. Coba ada yang bisa membantu menyampaikan bagaimana mencari bayangan titik translasi
jika ada diketahui titik asal dan juga besar pergeserannya. Bagaimana cara menentukan bayangannya? Coba Dwi Sri Ramadhani, dihidupkan mic-nya. Cara menentukan bayangannya yaitu titik asal ditambahkan pergeseran atau vektor, Pak. Vektor, iya. Itu sudah kamu dapat di LKPD tentang ayo berpikir tadi ya, nomor 3. Oke. Setelah ini setelah ini kita akan mencoba menjawab soal ya, soal latihan dari akun Quizizz ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman kamu tentang materi kita hari ini. Jadi nanti kamu jawabnya setelah video ini, setelah Zoom kita ini kita tutup ya. Tapi live, tapi langsung dijawab karena ini pakai batas waktu. Kalau tidak kamu jawab maka dia sesinya akan berakhir. Nanti apa kasih linknya, link Quizizz-nya, kamu silakan menjawab soal latihannya. Jadi untuk pertemuan minggu depan, kamu silakan mempelajari bahan ajarnya. Materi selanjutnya adalah tentang bagian transformasi yang kedua, yaitu tentang rotasi ya. Refleksi. Nah, refleksi pencerminan. Untuk pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada nanti kita akhiri saja. Kemudian jangan lupa nanti ada link tentang refleksi pembelajaran kita dalam bentuk Google Form. Kamu bisa isi ya. Isinya bisa masukan, bisa kritikan ya tentang pembelajaran kita. Sampaikan saja kekurangannya di mana untuk perbaikan ke depannya. Kalau ada yang bagus, disampaikan juga supaya nanti kita bisa pertahankan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini kita tutup? John Awendi? Jadi habis ini nggak kembali ke Zoom lagi kan, Pak? Tidak balik lagi, balik ke rumah nanti, Diki. Ya, tapi nanti dikerjakan ya latihannya yang ada di Quizizz. Ya. Siap. Oke, bagus. Ini kalian ini kan anak-anak hebat kalian ya. Anak generasi corona. Jadi belajarnya Jelas lah. jadi jangan sampai walaupun belajar online ya kalah dengan yang ya, harus tetap belajar. Karena banyak materi bisa kita dapatkan dari berbagai. Oke, kalau sudah dapat Jangan kasih kendor. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini dengan baik, dengan serius. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan jaga kesehatan. Kita bisa bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, Pak. Shalom.